Selamat pagi anak-anak para siswa sekalian. Sekalipun ini kondisi corona, tapi semangat belajar tetap harus ada. Sebab masa depan kamu masih panjang. Pertemuan pertama pada hari ini, fisika, yaitu dengan kompetensi dasar menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi ajar mengukur arus listrik dan tegangan berdasarkan hukum Ohm. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengetahui bahwa dan melakukan dan menggunakan arus listrik. Tapi perlu dipahami bahwa arus listrik itu ada dua. Ada arus listrik statis dan arus listrik dinamis. Listrik statis itu adalah listrik yang tidak menghasilkan nyala lampu, hanya berbicara tentang muatan. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat menghasilkan nyala lampu, yang di dalamnya ada tegangan. Nah, baik, sekarang kita masuk di listrik dinamis tadi, yaitu KD-nya sudah ada. Listrik dinamis ini ada dua bagian. Ada arus listrik bolak-balik dan ada arus listrik searah. Arus bolak-balik itu misalnya arus sumber PLN, PLTU, PLTG. Sedangkan arus sumber searah yaitu misalnya baterai, aki. Di mana perbedaannya? Kalau arus listrik bolak-balik dari sumber PLN itu muatannya selalu berubah-ubah, kadang positif menjadi negatif. Contohnya seperti begini. Nah, di sini ada sumber listrik PLN. Nah, ada lubang satu, kita tes dengan obeng tes, dia menyala, berarti itu dia proton. Dia di sebelahnya dia tidak menyala, itu elektron. Tapi beberapa saat kemudian di sebelah kanan tadi itu dia menyala kembali tidak menyala, dan di sebelah kiri tadi tidak menyala kembali menyala, jadi berpindah-pindah muatannya. Sedangkan arus searah misalnya baterai seperti ini, sudah ada bontal-bontal keluar, itu adalah positif, dan lari masuk itu negatif, sudah paten, tidak bisa berubah-ubah sumber arusnya. Seperti aki tertulis itu tanda tambah dan tanda negatif, berarti tanda tambah itu adalah proton dan tanda tak kurang itu adalah elektron. Dan perlu kita ketahui, siswa harus ketahui bahwa muatan listrik itu ada bilang positif dan negatif, itu keliru. Muatan proton itu dilambangkan positif dan muatan elektron dilambangkan negatif. Maka arus bolak-balik itu lambangnya seperti begini. Ya lambangnya. Berarti kalau ada di rangkaian begini berarti minta PLN. Kalau arus searah itu lambangnya begini. Satu panjang, satu pendek. Yang panjang itu adalah proton, yang pendek itu adalah elektron. Jadi kalau di rangkaian minta begini berarti rangkaian seperti ini minta baterai. Kalau ada dua panjang, dua pendek, berarti itu dia minta dua baterai. Ya, baik, kita lanjut. Dalam mengukur arus listrik, mungkin para siswa sudah pernah melakukan di SMP. Mengukur arus listrik digunakan dengan seperti ini. Ada tertulis A. Berarti itu adalah ampere meter. Jadi kita mengukur arus listrik dengan menggunakan ampere meter. Nah, seperti saya sudah letakkan kawat penghubung begini. Di dalam ampere meter itu ada jarumnya. Dan ada skala di sebelah kanan itu ada angka terkecil. Dan sebelah kiri itu angka terbesar. Angka terkecil di sebelah kanan itu namanya skala minimum. Dan angka sebelah kiri yang paling besar itu adalah skala maksimum. Nah, jadi cara mengukur arus listrik itu adalah jarum ampere meter. Angka menunjukkan jarum ampere meter
kali skala ada di bawahnya, namanya ini skala batas ukur, sudah ada tertulis di situ 0,5 ampere dan 3 ampere. Jadi kalau di sini ada angka 0 berarti kita minta 0 dan 3, berarti hanya kita gunakan 3 ampere. Tapi kalau warna hitam ini saya pindahkan ke tengah, berarti ada tertulis 0,6 ampere dan 3 ampere, berarti kita gunakan 3,6 ampere dijumlahkan. Ya, jadi cara mengukurnya harusnya adalah di arus listrik atau dilambangkan I kecil sama dengan skala yang ditunjuk jarum ampere meter per skala maksimum kali skala batas ukur. Baik, supaya lebih jelas lagi, saya perjelas di sini. Kita mengukur arus listrik berarti kita gunakan di ujung dua ini adalah baterai seperti begini. Ya, ini seperti begini. Yang positif adalah yang merah, yang negatif adalah hitam. Ini tidak boleh dibolak-balik sumber karena ini baterai ada sumber arus searah. Nah, skala yang ditunjuk misalnya di situ dia menunjukkan angka 0,5 dan ampere meter menunjukkan 0,5. Nah, jadi ini adalah besarannya 0,5 ampere. Terus yang terbesar di sebelah kiri tadi adalah 1,5. Ini namanya skala maksimum 1,5. Skala batas ukurnya ada di bawah, kita gunakan, saya gunakan begini yang di tengah. Berarti 0,5 tambah 3 berarti 3,5. Jadi kita tuliskan 0,5 per 1,5 kali 3,5. Nah, sini berapa? 5, 15, 1, 2, 7. 1,75 per 1,5 sama dengan berapa? 0, 1, 17, 1, 25, 15, 1,15 ampere. Caranya mengukur begitu. Nah, sekarang kita mengukur potensial. Kita menggunakan ampere meter. Ya, menggunakan voltmeter. Mohon maaf, voltmeter ada ditulis di situ P, berarti itu voltmeter. Kita mau mengukur berapa tegangan di baterai ini lagi. Caranya yang sama. Ya, tapi hanya di sini kita ganti. Di sini V lagi, bukan lagi I. Itu sama dengan caranya sama. Nah, berarti itu cara yang sama ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu bagaimana? Besarnya tegangan bergantung pada hambatan dan resistor. Nah, jadi besar P bergantung dari I kali R. Nah, R ini adalah suatu alat namanya resistor. R itu adalah resistor. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik. Jadi fungsinya menghambat. Menghambat arus listrik. Oke, tahu. Jadi itu tetap buat arus listrik. V adalah tegangan. Tegangan itu satuannya volt. Baik, kita masuk di hubungannya seperti rumus ini. Kita masuk di, misalnya saya ambil contoh. Misalnya kita mengukur arus listrik.
arus listrik dengan menggunakan resistor R. Nah, misalnya ada di sini adalah ampere meter, ada ampere meter. Ini ampere meter ya, saya gambarkan saja. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jarum ampere meter menunjukkan angka ini. Misalnya di sini tertulis ada 3, masukkan di sini 0. Ini kita pakai ampere meter ya, ampere meter. Di sini 1,5, di sini 2,5 ya. Kita hubungkan dengan resistor, ada R, lambang resistor itu begini, seperti gigi gergaji. Ini lambang resistor R. Kemudian kita hubungkan dengan sumber, ada baterai. Saya pakai 2 baterai yang saya bilang tadi. Kalau 2 panjang, 2 pendek, berarti minta 2 baterai. Sekarang baterainya ada. Nah, sumbernya baterainya saya pakai 6 volt. Ya, karena baterai seperti ini rata-rata itu 3 volt. Ada juga yang 1,5 volt. Saya pakai 6 volt. Ditanya berapa R? Ya, yang pertama kita cari dulu adalah arus yang terukur. Arus listrik yang terukur. Oke, baik. Kita mulai cari dulu arus listrik yang terukur. Jadi I terukur sama dengan skala ditunjuk. Tunjuk jarum ampere meter ya, per skala maksimum kali skala batas ukur. Nah, skala yang ditunjuk di sini adalah menunjukkan angka 4. Oke, kita masukkan 4 per skala maksimumnya ada di sini, sebelah kiri yang paling besar adalah 10. Jadi per 10 kali skala batas ukurnya. Skala batas ukurnya di bawah ini. Kita gunakan 1,5 dengan 2,5, berarti dijumlahkan. Kalau dia angka 0, di sini misalnya saya pindahkan ke sini, ini tidak pakai, berarti 0 tetap ini. Tapi saya pakai 1,5 dijumlahkan, berarti dapat 4. Nah, kali 4 berarti 16 per 10 sama dengan 1,6 ampere. Itu baru I terukur. Hanya mengukur arus listrik dengan menggunakan resistor, berarti kita pakai resistor di sini. Nah, ampere meter yang digunakan skala batas ukurnya 1,5 dengan 2,5. Sedangkan menunjukkan jarum ampere meter menunjukkan angka 4 dan skala maksimumnya 10. Jadi kita masukkan di sini. Kita cari dulu I terukur. I terukur itu skala ditunjuk ampere meter per skala maksimum kali skala batas ukur. Nah, skala yang ditunjuk ampere meter ada pada angka 4. Ya, kita pilih 4. Skala maksimumnya adalah 10. Nah, skala maksimumnya adalah 10 ini sebelah kiri. Nah, kali skala batas ukur ada angka 4. 1,5 ditambah 2,5. Ya, 4. Hasilnya 16 per 10 sama dengan 1,6. Sekarang tegangan. Rumus tegangan P sama dengan I sekali R. I ini adalah I terukur. Nah, kita balik. R sama dengan P per I. Ini terukur. Nah, P-nya tadi berapa? Ada 6 volt. Kita gunakan 6 volt di sini, berarti 6 volt per 1,6. 1,6 ini dari mana? Dari I terukur hasilnya. Maka hasilnya 3,5 ohm meter. Bisa pakai lambang ohm begini, bisa tulis ohm.
Oke, baik. Itu adalah contoh dari hubungan mengukur arus listrik dengan hukum Ohm. Ya, sekarang kita lakukan tes seperti gambar ini. Saya gunakan millivolt. Millivolt itu skala mik ditunjukkan ada 30, skala maksimumnya ada 50, di sini 0,5 dan di sini saya pakai 1,5 milivolt. Berarti milivolt nanti dirubah ke volt. Nah, resistor yang dipasang adalah 1,75 ohm. Nah, ditanya adalah V. Oke, P tegangan. Tegangan pada ini adalah sumber bolak-balik lagi, bukan lagi searah. Nah, itu tugas dikerja selama 3 menit dan langsung dikirim. Kalau nilai yang terlambat kirim kurang dari lebih dari 3 menit, maka nilainya tidak sama yang pas dengan waktu dengan lewat dengan waktu. Sekarang tugas. Nah, tugas ini sebuah kawat panjangnya, kawat pengantar panjangnya 150 cm dan luas penampang kawat 0,5 meter pangkat 2. Massa jenis kawat 0,7 ohm meter. Dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapa arus listrik yang mengalir? Tanya. Perlu saya tambahkan, resistor itu tergantung pada massa jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat seperti begini. Nah, seperti di rumah, kalau di lampu kamu minta 60 watt, lalu kamu menggunakan kabel yang kecil begini, ya, itu rawan bisa terjadi kebakaran yang biasanya di berita bilang kata arus pendek. Nah, bisa terjadi kebakaran atau balon lampunya umurnya pendek. Jadi harus pakai kawat yang besar, yang luas penampangnya besar dan massa jenisnya besar. Maka bisa P sama dengan I kali R. R ini kita ganti dengan rho kali R per A. Ini adalah rho. Massa jenis kawat, satuannya ohm meter, panjang kawat, A luas penampang kawat. Nah, rumusnya P sama dengan I kali rho kali R per A. Oke, demikian. Semoga materi ini bisa bisa dipahami, dan tugas ini mohon dikerja dan minggu depannya dikumpul. Ya, tetap semangat belajar ya. Yang tidak pahami bisa menanyakan lewat WA saya atau bisa langsung ke sekolah pada jam sekolah dari jam 7.30 sampai jam 12, tetapi tidak boleh lebih dari 5 orang, maksimal 5 orang yang mau minta penjelasan secara langsung. Demikian, selamat siang, semoga berhasil.